Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah bahwasanya, dan hadis ini sahih dengan rijal yang thiqat, bahwa suatu saat Syufai al-Asbahi datang ke kota Madinah. Kemudian mendapati orang-orang berkumpul mengelilingi seseorang. Maka beliau bertanya kepada mereka tadi yang mengelilingi seseorang tadi, siapa dia? Maka orang-orang mengatakan, ini Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia yang banyak membawakan hadis. Orang paling banyak hafal hadis dari seluruh sahabat Nabi, Abu Hurairah. Maka kemudian Syufai ikut duduk bersamaan dengan orang-orang yang lain. Kemudian dikisahkan di situ bahwa Syufai meminta kepada Abu Hurairah untuk beliau menyampaikan sebuah hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah menjanjikan akan membawakan hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh orang lain. Hanya beliau yang mendengarnya, saat itu beliau sendirian dan dengan Rasulullah saja. Tidak ada orang lain. Maka ketika beliau mau menyampaikan itu, beliau bilang, aku akan membawakan hadis yang aku dengar sendirian dengan Rasulullah di tempat ini. Tidak kuasa beliau mengucapkan hal tersebut, beliau sampai nasyagha. Artinya adalah sesak dada beliau sampai hampir pingsan. Maka kemudian beliau diam sejenak, sudah hampir pingsan, lalu bangkit lagi. Beliau janji lagi, saya akan menyampaikan hadis yang saya dengar sendirian saat itu dengan Rasulullah di tempat ini. Maka kemudian beliau lagi-lagi tersesak dada beliau. Dalam riwayat yang lain menangis. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, sesak dada beliau sampai mau pingsan. Bangkit lagi beliau. Sampai keempat kalinya terjadi seperti itu, dan di keempat kalinya Syufai mengatakan sampai beliau sudah tersungkur kepalanya ke bawah. Maka disandarkanlah Abu Hurairah agar bisa berbicara. Kemudian beliau menyampaikan hadis yang mulia. Dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama. Di antaranya disebutkan dalam Sahih Muslim, yang sudah jelas sekali kesahihannya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah di hari kiamat turun kepada para hambanya untuk memutuskan perkara pengadilan. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, maka orang pertama yang Allah adili di hari kiamat adalah seorang alim yang berilmu. Dalam riwayat yang lain, qari, pembaca Al-Quran. Orang yang berilmu dengan ilmu agama, atau dia qari, pembaca Al-Quran. Datangkan dia di hadapan Allah. Syekh Muhammad bin Adam al-Ethiopi, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan satu orang, tetapi golongan. Segolongan orang yang mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, bahkan mereka juga disebut sebagai qari ketika di dunia. Maka Allah kemudian menampakkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka di waktu selama di dunia. Kasih tahu, kamu dapat nikmat ini, dia akui. Oh, kamu dulu diberi kayak gini, diakui. Oh, dulu kamu diberikan, diakui semua nikmatnya. Kemudian Allah menanyakan, apa yang kamu lakukan selama di dunia dengan nikmat-nikmat yang selama ini aku berikan? Maka dia mengatakan, aku belajar menuntut ilmu agama. Aku mengajarkan ilmu agama, aku membaca Al-Quran fika, untukmu ya Allah. Dia bilang, aku melakukan semua ini selama di dunia untukmu wahai Allah. Maka Allah membalas, kadzabta, kau berdusta, kamu bohong. Sebenarnya kamu melakukan semua itu liqal alim atau qari. Kamu melakukan semua itu dengan tujuan agar dibilang, oh ini orang pintar. Oh ini orang ustadz, kiai, ulama.
Agar dibilang ini qari, pembaca Quran. Ya Allah, suaranya enak sekali. Dan ini menjadi fitnah yang sekarang luar biasa besar. Dengan adanya followers, dengan adanya subscribers, dengan popularitas. Seperti yang terjadi di masa sekarang. Maka ditegaskan di dalam hadis ini, Allah mengatakan, engkau berdusta, kamu melakukan semua ini agar engkau dipuji selama di dunia. Maka diperintahkan oleh Allah, diseret dia, kepalanya. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahihnya, wajahnya berada di bawah, tersungkur dia di bawah, diseret di atas wajahnya, dan dilemparkan ke dalam neraka. Bukan diantarkan, bukan diantarkan. Diseret di atas wajahnya, dan dilempar ke dalam api neraka. Yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang ulama. Orang yang kita lihat saleh. Orang yang kita lihat mengaji Al-Quran dengan bacaan yang indah. Tapi dia dilemparkan pertama, sebelum yang lain-lain. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bahan bakar, Pak. Bahan bakar minyak, kalau kita kenakan api langsung menyala dengan kuat. Itu bahan bakarnya neraka, bukan minyak. Bahan bakarnya neraka, batu, bukan kayu, batu. Dan manusia. Manusia menjadi bahan bakarnya neraka, ketika tersentuh api langsung tersulut dengan sangat kuat. Dan yang pertama kali menjadi bahan bakar neraka adalah ulama-ulama dan para qurra pembaca Al-Quran yang meniatkan untuk selain Allah. Maka kemudian Allah minta didatangkan golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sama juga. Diberitahu nikmatnya, dia akui. Ditanya, untuk apa kamu selama ini di dunia? Dia katakan, saya berjuang, berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, niatnya untuk Allah, kata dia. Kemudian aku terbunuh di tengah perjalanan tersebut, dalam peperangan. Mati syahid. Mati syahid. Dia korbankan nyawanya. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Bukan karena Allah, tapi kamu melakukan ini liyuqal jari, agar diucap sebagai pahlawan, superhero, orang besar, orang hebat, tokoh, untuk gelar-gelar dunia, pemberani, jagoan. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka, sama seperti yang pertama. Diseret dulu wajahnya dan dilempar ke dalam neraka. Kemudian golongan yang ketiga Allah panggil orang-orang kaya. Maka Allah mengatakan, ditampilkan dulu nikmat-nikmatnya, dia akui, iya dulu aku mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ditanya oleh Allah, untuk apa selama ini nikmat yang aku beri? Maka dia mengatakan, tidak ada jalan di jalan-jalanmu ya Allah yang engkau cintai kecuali pasti aku berinfak di situ dan bersedekah. Semua jalan kebaikan sedekah. Dan semua itu aku lakukan untukmu wahai Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Diseret dia wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Sama seperti yang tadi. Hadis ini sangat besar tentang masalah riya, keinginan untuk dipuji orang dapat menghancurkan seluruh amal perbuatan kita. Sebesar apapun. Ini ulama, ini qurra, para penghafal Quran, ini orang-orang kaya yang berdonasi untuk agama, ini orang-orang mujahidin yang mengorbankan nyawanya untuk meninggal di jalan Allah. Mereka semua masuk duluan ke dalam api neraka sebelum yang lain-lain. 3 golongan, kata Rasul SAW, tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Mereka lah yang pertama kali dijadikan bahan bakar neraka. Oleh karenanya ketika mendengar hadis ini, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu sampai menangis dan pingsan. Kemudian ketika bangkit beliau mengatakan, benarlah Allah dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan ayat, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami balaskan seluruh amal perbuatannya di dunia, diganjar. Dia berbuat baik, diganjar semuanya selama di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Dia selama di dunia tidak dikurangi sedikit pun jatahnya. Semua amal kebaikan di dunia Allah balas selama di dunia itu tadi saja.
Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar, kata Allah, mereka itu tidak dapat jatah apapun di neraka, tidak dapat jatah apapun di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hancur leburlah semua yang selama ini dia lakukan di dunia. Allah balas di dunia saja, di akhirat hanya diberikan neraka. Karena selama di dunia perbuatannya hanya untuk pujian atasannya, hanya untuk pujian bawahannya, agar dijadikan sosok yang terpercaya di dunia. Popularitas dia kejar, jabatan dia kejar, tahta dia kejar, tapi di akhirat tidak dapat balasan kecuali neraka. Wal'iyadu billah. Semoga Allah selamatkan kita dari dosa riya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.